Oke lur, jadi konsepnya itu begini ya lur. Konsepnya itu kalau mau membuat cross pasif, sebentar saya mundurkan dulu. Kalau membuat cross pasif itu, misal ini saya cuma berbagi ya lur. Sebenarnya saya juga kurang begitu paham. Intinya misal ini plus ini minnya. Kalau mau motong bagian atasnya, itu kita buat lilitan dulu. Kita lilitkan dulu. Jadi misal ini garis seperti ini, respon dari 20 sampai 20. Itu kalau sudah kita buat lilitan ini, induktor ini dengan impedansi yang pas, itu nanti akan memotong dia lur. Memotong seperti ini, seret. Nah, memotong misal di 2,5 kilo. Dia memotong. Nah, setelah dililit, kasih lilitan, nanti kita kasih kapasitor. Nah, kapasitor ini disotkan ke ground. Sehingga nanti akan membentuk karakter slope yang tadinya misal bentuknya itu seperti ini, bisa jadi nanti seperti ini. Nah, atau gimana? Nanti biasanya itu menyesuaikan ya, tergantung ininya, kapasitornya. Setelah itu menuju ke driver titer. Driver 10 in-nya. Nah, yang ground ini nanti ya ke ground seperti ini. Begitu lur. Itu untuk motong yang bagian sini. Nah, untuk motong HPF-nya ini kita tulisi LPF ya lur. Untuk motong HPF-nya itu kita tulis plus dan min. Kita bikin gini dulu lur. Ini kapasitor ya. C, kita lambangkan C kapasitor. Terus nanti kita shotkan dengan induktor. Kita kasih induktor. Ini di jalur plusnya dan ini di jalur minnya. Gitu. Nah, ini baru ke driver. Maka dia akan membentuk potongan seperti ini lur. Potongannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi gini ya lur. Ini untuk HPF. Begitu. Begini ya lur. Nah, ini 10, ini Twitter. Nah, di sini terjadi penaikan di gain atau dB yang cukup banyak dari divertiternya, sedangkan 10 in-nya gainnya hanya segini. Nah, yang harus kita lakukan adalah menurunkan gain daripada Twitter ini. Nah, bagaimana caranya menurunkan gain Twitter? Itu kita harus menggunakan air kapur dengan tipe yang dengan air kapur yang pas 20 ohm 20 watt 18 ohm atau sejenisnya, terus di shotkan di bagian ground supaya gainnya bisa turun. Dan berapa mas kebutuhan yang harus kita taruh di air kapur ini? Itu menyesuaikan ya lur. Harus ya itu namanya pentingnya tuning itu di situ. Mengimbangkan antara gain Twitter sama gain 10 in-nya. Begitu dulur. Nah, misal kalau ini kurang melebar potongannya. Jadi ada yang seperti ini ya. Bagaimana? Nah, kita lihat dua potongannya misal kita buat di 2,5. Nah, ternyata gainnya Twitter itu masih kurang ke bawah. Potongan frekuensinya masih kurang ke bawah. Maka yang harus kita ganti adalah di bagian ini, kapasitornya ini harus kita kecilkan. Harus kita besarkan ya lur. Misal ini tadi pakai 2,2 mikro. Nah, karena kurang melebar dan kurang naik, maka harus kita
tambahkan jadi misal 3 mikro atau 4 mikro gitu. Ya menyesuaikan intinya lur. Jadi begitu kurang lebih. Ini menurut pengalaman saya pribadi dengan crossover pasif yang saya beli dengan tuningan yang sudah jadi begitu. Jadi saya beli ini sudah jadi, terus saya tuning sebentar karena masih kurang puas dengan karakter telinga saya. Akhirnya saya rombak sehingga jadi sedemikian rupa. Jadi saran buat dulur-dulur semuanya yang mau beli cross pasif ya. Saran saya itu harus memang dituning. Jadi jangan beli jadi terus diaplikasikan ke komponen, jangan, karena komponen kita itu berbeda, terus boxnya juga berbeda, kebutuhan pemotongan frekuensi, kebutuhan gain itu berbeda. Misal kita beli jadi nggak apa-apa, yang penting kita harus bisa memodifnya. Terus untuk modifnya gimana? Kita harus punya acuan. Nah, kalau saya kan pakai RTA, jadi acuannya kita di RTA dulu, nanti setelah di RTA kalau sudah saming dan sudah dianggap rata, karena kan mic RTA juga belum tentu bisa merespon dengan bagus ya, akhirnya ya pada telinga saya ya bagaimana karakter yang saya butuhkan itu segimana, terus saya tuning lagi pakai telinga. Namun pada tuning yang terakhir itu saya cuma main equalizer. Kalau yang kapasitor ini ya lur, kapasitor yang di Twitter ini yang saya bilang, dia semakin besar mikrohenrynya, mikrofaradnya ya, dia akan semakin gainnya semakin besar tentunya, dan juga potongannya itu semakin melebar begitu, semakin ke frekuensi mid ya begitu. Semakin kecil maka akan semakin sempit potongannya, maka dibutuhkan air kapur seperti ini. Ini air kapur yang murah ya lur. Kalau yang bagus ya kalau saya bagaimanalah yang ekonomis. Jadi udah jelas ya lur, ini tadi untuk pemotongan LPF kita menggunakan yang ini ya. Untuk HPF kita gunakan yang ini begitu. Jadi dari mulai induktor, terus di-shotkan memakai kapasitor, terus menuju ke 10 in. Namun misal teman-teman mau memainkan impedensi, di sini harus diberi lilitan lagi dan diukur impedensinya begitu. Baru nanti ke driver plusnya. Nah, ini untuk ke minnya. Terus kalau yang HPF itu kita harus pakai kapasitor dulu di plusnya, terus di-shotkan menggunakan lilitan yang sudah diukur mikrohenrynya, karena dia akan membentuk tipe loop ya lur. Terus menuju ke air kapur. Nah, ini sesuai kebutuhan. Terus baru ke driver titer gini. Ini yang sementara saya ketahui. Jadi kalau dulur-dulur ada yang kurang paham bisa ditanyakan via WhatsApp atau yang lainnya. Kalau masih ada yang penjelasan saya salah, mohon dimaklumi karena saya sendiri juga masih belajar ya lur. Mohon masukannya, kalau misal ada yang salah mohon dimaklumi. Dan selamat berkreasi dengan ilmunya masing-masing dan dengan SDM masing-masing, dengan pengalamannya masing-masing, karena belum tentu yang benar bagi kita itu belum tentu benar bagi orang lain ya lur. Jadi ya mohon dimaklumi karena tidak ada pakemnya.
Dan cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.